Oke, kita kembali lagi. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah sama-sama mengupas kelompok huruf misterius Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, dan juga Hamim. Betul. Nah, sesuai permintaan Anda, kali ini kita akan melanjutkan petualangan ini. Iya, dan ini bakal seru. Karena sumber-sumber yang Anda kirimkan ini meminta kita melihat kelompok lain. Dan polanya itu ternyata sama kuatnya, tapi dengan nuansa yang sedikit beda. Tepat. Jadi misi kita hari ini, kita akan bongkar 3 kelompok lagi. Pertama, surah-surah yang cuma diawali 1 huruf. Unik banget ini. Kedua, kombinasi 2 huruf selain Hamim yang sudah kita bahas. Dan terakhir, kita akan masuk ke trio huruf yang dikenal sebagai kelompok Tawasin. Kita akan lihat polanya, dengarkan ayat setelahnya, dan coba pahami, apa sih sebenarnya fungsi dari kode-kode ilahi ini. Oke, mari kita mulai dari yang paling minimalis, tapi mungkin paling bikin penasaran. Apa jadinya kalau cuma ada 1 huruf yang berdiri gagah sendirian di awal surah? Haha, iya. Sumber yang Anda berikan menyorot 3 contoh. Kita awali dengan surah Sod. Di awal surah ini, yang kita dengar hanya Sod. Singkat, padat, dan langsung ke inti. Dan coba Anda perhatikan apa yang terjadi tepat setelah bunyi sod itu dilantunkan. Ayat berikutnya langsung menggetarkan dengan sebuah sumpah. Bunyinya, sod wal Qur'ani dzikr. Oke, Terjemahannya, sod demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Polonya di sini sangat langsung. 1 huruf sebagai penanda, langsung diikuti sumpah yang mengangkat status Al-Quran. wah, ini seperti ketukan palu hakim di pengadilan ya. 1 ketukan keras, sat. Lalu semua hening, dan langsung diumumkan dekret yang paling penting. Analogi yang bagus sekali. Oke, kalau begitu, apakah pola yang sama berlaku di contoh kedua? Kita pindah ke surah Qaf. Huruf pembukanya adalah, Qaf. dan polanya berulang dengan presisi yang luar biasa. Ayat setelahnya berbunyi, Qaf wal Qur'anil Majid. Artinya, Qaf demi Al-Quran yang sangat mulia. sama persis ya? Sama persis. Lagi-lagi, 1 bunyi huruf yang tegas diikuti oleh sumpah demi kemuliaan Al-Quran. Konsistensi ini penting. Ini menunjukkan bahwa ini bukan sekedar ornamen, tapi sebuah mekanisme retorika yang disengaja. Coba bayangkan deh, Anda ada di Mekah abad ke-7. Mungkin lagi di pasar yang ramai, orang teriak-teriak, tawar-menawar. Tiba-tiba ada yang mulai membaca wahyu dengan suara lantang. Qaf. Saya yakin semua aktivitas langsung berhenti. Semua kepala menoleh. Efek kejutnya pasti luar biasa. Persis. Itu fungsi pertamanya yang paling fundamental, merebut perhatian secara total. Dalam budaya lisan, di mana kata-kata adalah segalanya, cara membuka seperti ini adalah sebuah disruption atau gangguan yang jenius. Benar, benar. Anda nggak bisa mengabaikannya. Nah, setelah perhatian itu terkunci, pesan utamanya disampaikan. Ini tentang Al-Quran. Oke, polanya jelas untuk 2 surah pertama. 1 huruf, lalu sumpah demi Al-Quran. Tapi, sumber kita kemudian menyajikan contoh ketiga yang sepertinya, sedikit berbeda. Surah Al-Qalam, yang diawali huruf Nun. Nah, Setelah Nun, sumpahnya bukan lagi demi Al-Quran secara langsung kan? Anda jeli sekali. Dan tikungan kecil inilah yang justru membuat argumennya semakin dalam, bukan melemahkannya. Ayat berikutnya berbunyi, Nun wal kolami wa ma yasturun. Artinya, Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Memang kata Al-Quran tidak disebut, tapi coba kita pikirkan, apa esensi dari pena dan apa yang mereka tuliskan dalam konteks turunnya wahyu? Itu kan mediumnya wahyu itu sendiri. Proses pencatatan, penjagaan ilmu, penyebaran firman. Jadi, sumpahnya bukan pada produk akhirnya, tapi pada proses dan alat yang menjadikannya abadi. Begitu ya? Tepat sekali. Ini adalah sebuah penegasan yang lebih luas. Dengan bersumpah demi pena, Allah seolah-olah mengangkat derajat ilmu, literasi, dan pencatatan kebenaran. Paham, paham. Jadi meskipun objek sumpahnya berbeda, ruhnya tetap sama, menegaskan keagungan sumber wahyu. Ketiga huruf tunggal ini, Sad, Qaf, Nun, berfungsi sebagai lonceng pembuka yang sangat kuat, yang memaksa alam semesta untuk diam sejenak dan mendengarkan firman Tuhan. Paham. Jadi dari 1 huruf yang kayak gong pembuka, kita naik level. Apa yang terjadi kalau hurufnya ada 2? Ini jadi makin menarik. Haha, iya. Apakah pesannya jadi lebih kompleks, atau ini cuma gong yang bunyinya lebih keras?
Kita singkirkan dulu kelompok Hamim ya, karena sudah kita bahas. Kita lihat 3 contoh lain dari sumber Anda. Pertama, surat Toha. Pembukanya, Toha. Di sini strateginya sedikit bergeser. Setelah lantunan Toha, tidak ada sumpah. Ayat berikutnya langsung masuk ke sebuah pesan yang sangat personal dan menenangkan. Ditujukan langsung kepada Nabi Muhammad. Oh ya, Ayatnya berbunyi, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Terjemahannya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah. wow ini beda banget. Jadi kodenya bukan lagi pembuka untuk sumpah agung, tapi semacam kata sandi untuk sebuah pesan yang lebih intim. Betul. Seolah-olah Taha itu adalah panggilan khusus. Lalu langsung diikuti klarifikasi penting, tenang, tujuan kitab ini bukan untuk memberatkanmu. Persis. Koneksinya sangat langsung dan emosional. Dari kode misterius ke penegasan misi Al-Quran yang penuh kasih sayang. Ini menunjukkan fleksibilitas fungsi huruf muka to'at. Ia bisa jadi proklamasi agung, bisa juga jadi pembuka percakapan yang mendalam. Oke, itu untuk Taha. Sekarang kita ke contoh kedua, surah An-Naml. Huruf pembukanya adalah... Tosin. Bagaimana polanya di sini? Nah, di sini kita kembali ke pola penegasan tentang Al-Quran, tapi dengan sebuah kata kunci yang sangat penting. Ayat berikutnya menyatakan, Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Artinya, inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang memberi penjelasan. Kata yang perlu kita garis bawahi di sini adalah mubin. Mubin. Yang memberi penjelasan atau yang menerangkan. Saya suka kata itu. Jadi, ini bukan sekedar kitab yang jelas, tapi kitab yang membuat sesuatu menjadi jelas. Ada unsur aktif di sana. Tepat. Saya suka cara Anda menangkapnya. Mubin itu bersifat aktif. Seolah-olah Al-Quran adalah sebuah instrumen klarifikasi. Oke. Jadi, kode tahsin di awal surah ini seakan menjadi sebuah sinyal. Perhatian, apa yang akan Anda dengar berikutnya adalah penjelasan jernih dan gamblang yang akan mengurai kerumitan. Oke, jadi tasin adalah penanda untuk sebuah klarifikasi. Menarik sekali. Sekarang contoh terakhir dari kelompok 2 huruf ini, surah yang sangat kita kenal, surah Yasin. Pembukanya? Ya. Apa yang terjadi setelahnya? Di surah Yasin, kita melihat kombinasi dari pola-pola sebelumnya. Pola sumpah kembali lagi, mirip seperti kelompok 1 huruf. Ayat setelahnya berbunyi, Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Benar. Dan sumpah yang sangat kuat ini kemudian menjadi landasan untuk ayat-ayat selanjutnya yang menegaskan status kenabian Muhammad SAW. Jadi urutannya, kode misterius, Yasin, sumpah demi kebijaksanaan Al-Quran, baru kemudian masuk ke inti pesan tentang kerasulan. Ini seperti membangun fondasi yang kokoh dulu sebelum mendirikan bangunan argumen di atasnya. Anda merangkumnya dengan sempurna. Jadi, jika kita lihat ketiganya, Toha, Tosin, dan Yasin, fungsi utamanya tetap konsisten. Sebagai penarik perhatian yang segera diikuti oleh pernyataan fundamental tentang hakikat Al-Quran. Iya, ya. Entah melalui klarifikasi yang menenangkan, deskripsi fungsinya sebagai penjelas, atau melalui sumpah agung, pesannya selalu berpusat pada Al-Quran itu sendiri. Sekarang kita masuk ke level berikutnya, kombinasi 3 huruf. Dan menurut sumber Anda, ada satu kelompok yang sangat menonjol di sini, yaitu kelompok Tawasin. Benar sekali. Secara spesifik, kita akan melihat surah Asy-Syura dan Al-Qasas. Yang keduanya diawali dengan koda yang sama persis, Tosim. Benar, dan disinilah kita akan menemukan salah satu koneksi tematik yang paling gamblang dan paling menakjubkan dalam Al-Quran. Coba perhatikan ini. Kedua surah ini, Asy-Syura dan Al-Qasas, tidak hanya diawali dengan 3 huruf yang identik. Oke. Tapi ayat kedua yang mengikutinya pun identik, sama persis, kata per kata. Tunggu dulu. Ini menarik. Jadi kodenya sama, ayat lanjutannya juga sama persis. Ini nggak mungkin kebetulan. Apa bunyi ayatnya? Dan apa benang merah di antara kedua surah ini? Ayat setelah tasin mim di kedua surah itu berbunyi, Tilka ayatul kitabil mubin. Artinya, inilah ayat-ayat Alkitab yang menerangkan. Al-Mubin lagi. Kata kuncinya muncul lagi. Dan sekarang pertanyaan Anda, apa benang merahnya? Sumber Anda menekankan bahwa kedua surah ini memberikan porsi yang luar biasa besar dan mendalam pada kisah Nabi Musa AS.
Oh, jadi tasin mim itu semacam tag atau label kategori. Kalau kita lihat kode ini, artinya kita harus bersiap-siap untuk mendapatkan penjelasan, mubin, mendalam. Dan medium penjelasannya adalah kisah Nabi Musa. Apakah saya menangkapnya dengan benar? Tepat sekali. Itu adalah aha momennya. Kode tasin mim seolah-olah mengatakan, perhatian, sesi penjelasan mendalam melalui narasi sejarah akan dimulai. Dan narasi utama yang dipilih untuk menjelaskan pertarungan abadi antara kebenaran dan kezoliman adalah kisah Musa melawan Firaun. Tapi apakah kedua surah itu menceritakan kisah yang sama persis? Atau ada perbedaan fokus? Nah, disitulah keindahannya. Keduanya melengkapi satu sama lain. Surah Asy-Syu'ara, seperti yang digambarkan sumber Anda, lebih fokus pada drama konfrontasi publik. Konfrontasi publik, oke. Isinya adalah dialog-dialog teologis yang sangat intens antara Musa dan Firaun. Penuh perdebatan, adu argumen, pameran mujizat seperti tongkat menjadi ular, hingga klimaks sinematiknya saat lautan terbelah. Ini kisah pertarungan ideologi. Seperti sebuah naskah drama kosmik yang penuh ketegangan. Lalu bagaimana dengan surah Al-Qasas? Surah Al-Qasas mengambil sudut pandang yang berbeda. Ia menyajikan perjalanan hidup personal Musa. Sebuah biografi yang lengkap. Ah, oke. Dimulai dari kelahirannya yang penuh ancaman, bagaimana ibunya menghanyutkannya di sungai, lalu ia ditemukan dan dibesarkan di istana musuhnya sendiri, kita mengikuti masa dewasanya, pelariannya ke Madian, hingga momen puitis saat ia melihat api di Bukit Sinai dan menerima wahyu pertamanya. Luar biasa. Jadi yang satu fokus pada pertarungan eksternalnya, yang satu lagi pada perjalanan internal dan pembentukan karakternya. Benar. Keduanya adalah penjelasan, mubin, tapi dari dua sisi yang berbeda. Dan sumber kita juga menambahkan, surah Asy-Syu'ara, tidak hanya berisi kisah Nabi Musa, tapi juga rangkaian kisah nabi-nabi lain. Ini untuk memperkuat tema utamanya ya? Tentu saja. Rangkaian kisah para nabi lain seperti Nuh, Hud, Syaleh, Lut, dan Syu'aib di surah Asy-Syu'ara itu berfungsi seperti kumpulan studi kasus. Iya ya. Orangnya selalu sama, seorang utusan datang membawa kebenaran, kaumnya menolak dengan sombong, dan pada akhirnya kebenaran menang. Ini memperkuat fungsi surah tersebut sebagai mubin, sebuah kitab yang memberikan pelajaran moral yang sangat jelas. Jadi, kode ta sin mim adalah label untuk kategori narasi epik ini. Ini benar-benar mengubah cara kita membaca Al-Quran, bukan lagi sekedar kumpulan surah yang terpisah, tapi ada semacam sistem pengodean tematik. Oke, kita sudah mengurai surah dengan 1, 2, dan 3 huruf. Jadi, apa artinya semua ini? Kalau kita tarik kesimpulan besar, apa fungsi utama dari huruf muqatta'at ini? Berdasarkan analisis kita dari sumber-sumber ini, kita bisa merangkumnya menjadi 3 lapisan fungsi utama. Yang pertama, dan yang paling dasar seperti yang sudah kita singgung, adalah sebagai pembangkit perhatian. Oke. Ini adalah alat retorika auditori yang jenius untuk kultur lisan. Suara aneh seperti alif, lam, mim, atau qaf akan secara instan memotong kebisingan dan memaksa semua orang untuk fokus. Semacam breaking news alert versi audio dari abad ke-7? Oke, fungsi pertama jelas. Apa yang kedua? Fungsi kedua adalah penegasan otoritas ilahi. Coba pikirkan, Tuhan menggunakan elemen paling dasar dari bahasa manusia, alfabet, abjad yang kita semua kenal, lalu merangkainya menjadi sesuatu yang maknanya di luar jangkauan pemahaman literal kita. Pesan di baliknya sangat kuat. Ini huruf-huruf kalian, ini bahan dasar bahasa kalian, tapi lihatlah apa yang aku ciptakan darinya, sesuatu yang tak akan pernah bisa kalian tandingi. Jadi ini semacam tanda tangan ilahi yang sengaja ditulis menggunakan alfabet manusia, hanya untuk menunjukkan bahwa meskipun bahannya sama, level sang pencipta tidak akan pernah bisa disaingi. Sebuah tantangan linguistik. Tepat sekali, itu deskripsi yang sangat bagus. Dan fungsi ketiga yang menjadi sangat jelas saat kita membahas kelompok tawasin tadi adalah sebagai indikator tematik. Ah, si label itu tadi ya? Betul. Seperti yang kita lihat, kombinasi huruf tertentu tampaknya berfungsi sebagai label atau tegar untuk surah-surah dengan fokus narasi yang serupa. Alif Lam Mim sering diikuti penyebutan Alkitab, Ha Mim selalu diikuti penyebutan Wahyu, dan Tosin Mim menjadi penanda untuk narasi penjelasan mendalam. Ini menunjukkan adanya sebuah arsitektur internal di dalam Al-Quran yang sangat rapi. Pembangkit perhatian, penegasan otoritas, dan indikator tematik.
3 fungsi yang saling melengkapi dengan sempurna. Jadi, dari penjelajahan kita hari ini, mulai dari kesendirian huruf Sod dan Qaf, lalu ke dinamika pasangan Toha dan Yasin, hingga ke keagungan trio To, Sin, Mim, kita melihat sebuah pola yang luar biasa konsisten. Iya. Huruf-huruf misterius ini bukanlah selingan acak, melainkan gerbang yang dipersiapkan dengan sangat cermat, yang selalu membuka jalan menuju penegasan keagungan dan fungsi Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Dan penemuan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang menarik untuk Anda renungkan sendiri. Jika kita menerima gagasan bahwa kelompok-kelompok huruf ini adalah semacam kunci atau label tematik, apa yang mungkin kita temukan jika kita melangkah lebih jauh? Jangan hanya perhatikan kelompoknya, tapi perhatikan juga urutan penempatan surah-surah ini di dalam Al-Quran. Apakah ada sebuah narasi yang lebih besar, sebuah meta-narasi, yang dijalin melalui sebaran kunci-kunci ini dari awal hingga akhir mushaf? Ini adalah sebuah area eksplorasi yang sangat personal dan menarik untuk Anda dalami. Melihat bagaimana kunci-kunci ini didistribusikan dan apakah ada pola mahakarya yang lebih besar lagi yang menanti untuk ditemukan.